my channel. Hari ini aku mau share tentang kebiasaan baik yang harus dipupuk setiap hari. Nah, suatu kebiasaan itu tuh harus dibangun setiap harinya. Kebiasaan baik, kebiasaan buruk itu adalah suatu hal yang kita lakukan terus-menerus dari waktu yang cukup lama. Untuk melakukan kebiasaan baru, biasanya orang butuh sekitar 2 minggu waktu untuk adaptasi. Jadi kalau misalnya kita mau membangun kebiasaan yang baru, itu harus kita lakukan konsisten selama minimal 2 minggu untuk membuat diri kita itu mulai terbiasa dengan kebiasaan itu. Nah, membangun kebiasaan baik itu sangat membantu diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi aku mau share kebiasaan hal baik yang kalian harus lakukan setiap hari untuk menjadikan diri kalian menjadi lebih baik. Seperti biasa, sebelum aku lanjut dengan bahasannya, kalau misalnya kalian masih baru di channel ini, nama aku Farisa, dan aku mau ajak kalian untuk subscribe di channel ini dan nyalain loncengnya juga, supaya kalau misalnya aku upload video baru, kalian akan dapat notifnya. Di channel ini aku biasanya sharing tentang keluarga, tentang kehidupan sehari-hari, dan juga tips-tips untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian subscribe di channel ini, berarti kalian udah dukung channel ini untuk terus berkembang dan supaya aku lebih banyak lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, aku mau kasih tahu hal yang kalian harus lakukan untuk mengubah hidup kalian. Yang pertama itu adalah berolahraga. Nah, ini kita udah tahu olahraga itu penting banget untuk tubuh kita, supaya kita sehat dan pikiran kita tuh juga jernih. Karena dengan berolahraga, tubuh kita itu mengeluarkan endorfin. Itu adalah zat yang bikin pikiran kita tuh lebih jernih dan kita tuh lebih fresh lagi. Jadi kalau misalnya kalian sekarang masih belum memulai berolahraga setiap hari, lakukan olahraga ringan setiap hari setidaknya 30 menit supaya kalian bisa lebih sehat dan pikiran kalian juga bisa lebih fresh. Banyak orang yang beralasan kalau mereka itu nggak punya waktu untuk olahraga, tapi kalau misalnya kalian bisa ngecek Instagram, ngecek WhatsApp setiap harinya lebih dari setengah jam, berarti kalian itu sebenarnya bisa untuk berolahraga ringan. Kalian bisa melakukan pemanasan atau olahraga-olahraga ringan di manapun kalian berada. Dengan melakukan olahraga-olahraga ringan setiap harinya minimal 30 menit sehari, itu tuh sudah membantu metabolisme kita dan sirkulasi darah kita supaya lebih lancar dan membuat tubuh kita itu lebih sehat lagi dan imun kita meningkat. Jadi buat kalian jangan terlalu banyak alasan kalau misalnya kalian itu nggak bisa olahraga. Apalagi kalau misalnya sekarang kalian yang masih work from home, kalian itu punya banget waktu untuk berolahraga. Siapin waktu seenggaknya 30 menit setiap harinya untuk melakukan olahraga-olahraga kecil. Kebiasaan yang kedua yang harus kalian bangun adalah stay hydrated. Kita itu udah tahu penting banget air untuk tubuh kita, karena 70% dari tubuh kita itu adalah air. Air putih itu sangat penting untuk tubuh kita. Tapi kadang-kadang kesibukan kita itu membuat kita lupa minum air. Kita itu bisa memakan makanan yang mengandung banyak airnya. Contohnya buah-buahan. Ada beberapa jenis buah yang mengandung banyak air, contohnya semangka, stroberi, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi buah-buahan ini yang bisa membuat tubuh kita itu tetap terhidrasi selain dengan air. Nah, kebiasaan lain yang aku lakuin itu biasanya kalau misalnya aku bepergian, aku tuh biasanya bawa botol sendiri dari rumah. Nah, itu yang aku isi air. Jadi ini untuk mengingatkan aku untuk selalu minum air. Kalau misalnya kita pergi, kita nggak bawa air, kadang-kadang itu kita malas untuk belinya atau nggak sempat untuk beli. Jadi kita itu malah jadi nggak minum air kan. Aku biasanya bawa botol minum dari rumah. Selain untuk berhemat juga, supaya kita nggak jajan yang macam-macam di luar, kita juga bisa menyehatkan diri dengan minum air putih. Kalian bisa membeli botol-botol yang lucu, supaya kalian itu lebih semangat untuk minum air. Kalau misalnya kita itu sudah terbiasa untuk minum air setiap harinya, minimal 2,5 liter air sehari, pasti badan kita itu akan berterima kasih sama kita. Karena tubuh kita itu butuh banget yang namanya cairan. Jadi jangan sampai kalian kekurangan cairan ya. Oke, kebiasaan yang ketiga, untuk kalian yang mungkin pakai kontak lens kayak aku, biasain kalian mencopot kontak lens sebelum tidur. Ini mungkin hal yang kedengarannya simple, tapi kadang-kadang aku sendiri pun suka lupa dan males untuk mencopot
kontak lensaku. Nah, kebiasaan ini tuh sangat buruk banget untuk mata karena ternyata untuk pemakaian kontak lens itu tidak disarankan lebih dari 12 jam seharinya. Disarankan hanya dalam 10-12 jam per hari maksimal. Jadi kalau misalnya kita pakai tidur, itu akan membuat mata kita itu cepat kering dan bisa iritasi, mata bengkak, merah, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kalian memakai kontak lens, biasakan untuk mencopot kontak lens kalian kalau nggak perlu. Yang keempat, tidur cukup dan konsisten. Siapa yang di sini masih suka begadang malam-malam, nonton drama Korea lah, atau main game lah? Kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan yang buruk bagi tubuh kita. Karena kurangnya tidur itu akan mempengaruhi kesehatan, suasana hati, dan berat badan. Nah, buat kalian yang pingin diet, kalian itu harus mempunyai tidur yang cukup. Karena tidur yang berkualitas itu akan mengontrol nafsu makan dan berat badan kalian. Dengan tidur yang cukup, kalian itu juga dapat mencegah penyakit-penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Jadi penting banget untuk kita itu membiasakan diri untuk mempunyai tidur yang berkualitas, tidur yang cukup, dan terjadwal. Kebiasaan baik yang kelima, kita itu harus belajar new skill every day. Walaupun pendidikan formal kita udah selesai, kita itu nggak berhenti untuk belajar. Setiap hari harus ada hal baru yang kita itu kerjakan supaya hidup kita itu bisa lebih bermakna dan bisa lebih bermanfaat buat kita sendiri dan buat orang lain. Jadi bukan hanya olahraga fisik, kita itu harus melatih otak kita untuk terus berpikir. Hasil penelitian menunjukkan kalau kita belajar hal yang baru itu dapat menciptakan neurotransmitter dopamin yang dilepaskan ke otak kita. Nah, hormon dopamin ini itu juga disebut sebagai hormon yang mengontrol emosi. Saat hormon ini bekerja, suasana hati seseorang itu akan lebih bahagia. Sebaliknya, kalau misalnya hormon ini tuh nggak bekerja, itu akan membuat suasana hati seseorang itu mengalami depresi karena kekurangan hormon dopamin. Jadi ya guys, kita belajar itu nggak memandang umur berapapun. Berapapun umur kita harus mencoba sesuatu yang baru, belajar hal yang baru supaya hidup kita menjadi lebih baik, emosi kita lebih terkendali, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kebiasaan yang keenam, kita harus mempunyai target. Prioritaskan target tujuan hidup kita. Kalau misalnya kita mempunyai target dalam hidup kita itu biasanya bekerja untuk lebih giat lagi. Tapi kita nggak perlu terburu-buru. Yang penting kita itu selalu melangkah setiap harinya secara teratur dan terarah, melakukan hal yang sama demi tercapainya target yang lebih besar. Nah, buat kalian mungkin yang suka nulis jurnal atau agenda, kalian bisa tulis goal kalian di dalam agenda. Jadi kalian bisa tulis target harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, dan kalian bisa checklist kalau misalnya target kalian itu sudah tercapai dan kalian buat target yang baru. Nah, jadi kalau misalnya kalian tulis semua target kalian ini di buku agenda kalian, kalian bisa track down lagi target-target apa yang kalian mau capai, dan dengan ini kalian juga bisa termotivasi untuk mencapai target kalian yang belum tercapai, dan kalian bisa bekerja lebih baik lagi untuk mencapai kesuksesan kalian. Oke, itu tadi 6 kebiasaan baik yang harus kita lakukan setiap hari supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang sukses. Semoga video ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semua, dan kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga merasakan manfaat yang sama dengan kalian. Jangan lupa juga ajak mereka untuk subscribe di channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalian juga bisa follow aku di Instagram, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mau menambahkan sesuatu, kebiasaan-kebiasaan baik apa yang sudah kalian lakukan selama ini, kalian bisa tulis komen di bawah supaya kita bisa sama-sama lihat dan sama-sama belajar. Itu aja untuk video aku kali ini. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye-bye!